Bisa jadi kamu belum masuk orang yang ikhlas karena sholatmu baru 17 rakaat satu hari satu malam. Sedangkan sholat sunatmu harus lebih daripada itu. Baru kamu boleh masuk ke dalam golongan hamba yang ikhlas. Kamu orang yang beriman, benar, karena kamu sudah kerjakan 17 rakaat satu hari satu malam. Tapi apakah kamu sudah jadi orang yang ikhlas? Wallahu a'lam bissawab. Belum tentu. Syarat sampainya amal kita kepada Allah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Jangan merasa puas dan bangga dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau dua ini tidak ada di dalamnya, maaf, kita perlu banyak belajar lagi. Jangan puas dulu. Jangankan ibadah kita yang sedikit, ibadah kita yang banyak, kalau tidak ada yang dua ini di dalamnya, maaf, rendahkan hati kita lagi. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah dalam surat Al-Bayyinah. Tidak diperintahkan kepada kamu beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Kamu diperintahkan Allah beribadah, tapi syarat pendukungnya agar sampai kepada Allah kamu ikhlas kerjakan ibadah itu, bukan karena wajib. Orang ikhlas itu nggak nengok pahala, nggak nengok dosa. Oh, saya kerjakan ini supaya dapat pahala. Oh, saya tinggalkan ini supaya tidak berdosa. Kalau kamu masih sampai pahala dan dosa, belum masuk. Belum. Karena kamu masih melihat makhluk, belum melihat Khalik. Kamu masih melihat ciptaan Allah, belum melihat kepada yang menciptakan itu, Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum melihat ke situ. Ikhlas itu pun dalam kajian tasawuf ada tingkat-tingkatnya, ada martabat-martabatnya. Itu baru ikhlas. Masuk ke tahap ikhlas tawab awam saja itu sudah sulit. Ah, sulit kalau begitu agama ini, Ustadz. Tidak. Dan kalau kamu anggap sulit, pantas kalau kita anggap sulit. Kenapa? Hadiahnya surga. Kalau gampang agama ini dispenser hadiahnya. Dispenser sama kipas angin. Tapi karena ini hadiahnya surga, kekal di dalamnya, pastilah harus ada mujahadah, harus ada jihad di sana. Nggak bisa main-main. Walaupun Allah katakan dunia ini la'ibun, permainan, tapi kita orang beriman harus menang dalam permainan dunia ini. Tapi kalau sampai dunia ini menjadi tujuanmu, hubud dunia, cinta dunia, takut mati, tunggulah kehancuranmu dunia dan akhirat. Dua syarat minimal ibadah kita diterima Allah. Satu, ikhlas. Yang kedua, ilmu. Jangan anggap ibadah kita sudah banyak, ternyata rupanya kita masih salah dalam mengamalkannya. Maka kamu perlu belajar. Sampai-sampai Nabi pun mengatakan belajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Dari kita mulai hidup sampai kita mati. Sampai-sampai orang yang sudah mati pun di dalam kubur, ketika sudah dimasukkan jenazahnya, mayatnya ke dalam tanah, dia masih diajarkan lagi oleh Bilal di atas kuburnya. Itu menandakan. Lalu kalau dalam masa hidup ini kamu cukup dengan beramal tanpa belajar, Masya Allah. Jangan-jangan kita beramal ini salah, maaf. Nggak usah jauh-jauh, cara berwudu saja kalau saya lihat masih banyak orang Islam yang tidak sesuai dengan Quran. Cara berwuduknya saja, baru cara wudu. Yang berbeda dengan surat Al-Maidah ayat 6. Saya tidak mau jelaskan dalam khutbah singkat ini, di mana salahnya banyak. Nampak dengan mata kepala kita. Umur sudah 50, 60, 70, wuduknya masih salah. Kelihatan salah. Itu salah yang kelihatan loh. Belum lagi salah yang nggak kelihatan, fi qalbi. Apa kata Nabi? Al ilmu ilman. Ilmu itu dua. Ilmu fi qalbi wa ilmu ala lisan. Ilmu yang ada dalam hati dan ilmu yang ada dalam lisan. Dalam hati itulah hakikat, itulah makrifat, itulah tasawuf. Itulah ilmu usuluddin.
Belum lagi di sini salah johir kita masih banyak, apalagi salah batin kita. Benar saja kita dalam ibadah johir, kalau batin kita nyimpang, nggak sampai kepada Allah. Itu sudah benar saja amalan johir kita. Konon pula dua-dua salah, masih nggak mau belajar. Johirnya salah amalannya, batinnya apalagi. Kadang sudah benar johirnya, batinnya masih salah. Sempurnakan hidupmu ini dengan dua ilmu. Itu dibilang Nabi. Ilmu yang ada dalam hati dan ilmu yang ada dalam lisan. Ilmu yang hanya Allah yang tahu dan ilmu yang bisa dilihat dan didengar oleh orang lain. Maka ilmu fi qalbi itulah ilmunya para sufi, para wali-wali Allah, para mursyid-mursyid yang sahih, yang bisa membimbing muridnya itu bukan ketika berhadapan saja. Mursyid itu membimbing johirnya murid dan membimbing batinnya murid ketika berhadapan dan ketika gaib sekalipun. Makanya lihat orang-orang yang belajar tasawuf, yang belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat, berbeda duduknya, berbeda sholatnya, johirnya sama, tapi makom kedudukan hatinya berbeda, bicaranya pun berbeda. Orang punya ilmu banyak, tapi sedikit sekali orang yang punya nur ilmu. Maka belajarlah yang benar. Jangan puas dan jangan berputus asa meski usia kita sudah tua. Sebab ada satu fadilah orang yang menuntut ilmu. Dari sekian banyak fadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu itu akan diampunkan, dimaafkan Allah dosa dan kesalahannya ketika dia tidak tahu. Saya ulangi, orang yang dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan belajar, salah satu fadilahnya dimaafkan Allah kesalahannya, diampunkan Allah dosanya karena ketidaktahuannya. Dia salah, tapi dalam belajar dimaafkan Allah kesalahannya. Dia berbuat dosa, dia tidak tahu, diampunkan Allah dosanya. Berbeda dengan orang yang tidak belajar dan menuntut ilmu. Kesalahannya, kebodohannya, dia tidak belajar, tidak dimaafkan Allah. Itu baru satu dari fadilah orang yang belajar dan menuntut ilmu. Lalu kita mau nggak belajar? Oh, sudah ada YouTube. Menurut i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 5 adab menuntut ilmu. Kita pun ada channel YouTube. Dakwah kita banyak di YouTube. Tapi saya selalu menganjurkan, mohon kaum muslimin dan muslimat, belajarlah dengan mutolabah, belajar dengan seorang guru. Kenapa? Kamu akan mendapat bimbingan yang benar johir batin. Agama ini bukan johir saja, bukan cuman gerakan badan, bukan. Islam ini johir dan batinnya, dari mulai syahadat sampai haji itu. Makanya kata Nabi, likulli syai'in hakikoh, tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Syahadatmu ada hakikat syahadat, sholatmu ada hakikat sholat, puasamu ada hakikat puasa. Maka kata Nabi, hakikat iman itu adalah engkau redo dengan apa yang menimpamu, apa yang diberikan Allah, dan engkau redo dengan apa yang belum diberikan Allah kepadamu. Itu hakikat iman, bukan percaya. Percaya itu iman. Dan orang yang sejatinya itu bukan cukup sampai di tingkat iman, tapi harus sampai kepada hakikat iman. Sama dengan sholat. Anak SD pun tahu kalau sholat, apalagi sudah ngaji. Hakikat sholat, masa umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, sholat kita sama dengan kayak anak SD, bahkan terkadang lebih parah daripada anak SD. Itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu hakikat, itulah ilmu makrifat yang perlu sama kita. Johirnya kita perlu, batinnya lebih perlu lagi. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Hadirilah di mana-mana ada majelis taklim, wahai saudaraku. Masjid-masjid musola yang membuat majelis taklim hadiri. Duduknya saja kita mendengarkan sudah ibadah yang luar biasa. Malaikat mendoakan kita ketika duduk di majelis taklim itu. Mendoakan kita.
Bukan kita lagi mendoakan diri kita, malaikat mendoakan kita. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, rahmati dia. Bayangkan, kita cuma duduk mendengarkan ustadznya yang memberikan tausiah, ustadznya yang memberikan taklim. Dimanapun, mau di masjid takwa ini, mau di musola lain, dimanapun, hadiri, ramaikan itu. Ramaikan itu. Berapa banyak sekarang kita, waktu kita lapang, waktu kita banyak senggang, tapi begitu majelis taklim dimulai, kita pada bubar semua. Merasa sudah cukup. Maaf, jika itu kamu lakukan karena kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min takbirin, maka tidak akan masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar jarrah saja.